Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin sore ini topiknya kita bakal ini ya agak nyambung dengan yang mungkin tadi pagi udah ikut sesinya dengan Pak Wisnu gitu. Jadi kita bakal melanjutkan pembahasan terkait ini ya beberapa hal gitu di Laravel gitu. Jadi mungkin tadi pagi udah sempat dibahas gitu tentang apa penggunaan suitable gitu ya. Dan mungkin ini nanti bakal ini sih mungkin saya bakal lebih ini ya lebih banyak demonya gitu, demo codingnya seperti apa gitu. Nah, sebelum itu mulai mungkin dari rekan-rekan ada yang ini enggak, ada yang punya pertanyaan dulu enggak, apapun itu terkait Laravel. Jadi mungkin ada yang masih bingung cara pakai apanya atau mungkin ada kendala error gitu misalnya pengen ngapain tapi kok error atau apapun sih selama masih berhubungan dengan Laravel mungkin bisa ditanyakan dulu di awal. Jadi nanti kita bisa bahas bareng-bareng sih. Mumpung nih ada banyak ininya nih, ada banyak apa kontributornya Laravel nih, ada Anan, ada Rama juga nih. Gimana mungkin Kalau dari teman-teman? Oke, siapa nih? kalau Mbak dari Sari. saya kalau dari saya sih saya mau penjelasannya dulu Pak karena juga saya sebenarnya masih bingung saya bingungnya di mana. Oke, kira-kira tentang apanya nih Mbak? Yang masih bingung nih. Eh, jadi mungkin gimana cara mindah-mindahin data yang akan dimasukin ke tabelnya Pak karena tabel yang saya buat itu kan untuk pengisian untuk tiap atribut kolomnya itu berdasarkan dari tabel-tabel database yang berbeda. Nah, itu mungkin cara biar dia itu bisa ketampil, tapi karena selama ini ternyata saya salah, jadi saya tuh buat query itu di models, jadi pas di table view-nya juga saya perlu get, perlu pakai first, nah ternyata itu jadinya redundant query-nya. Nah, Oke, sedangkan saya tuh nggak paham bagaimana cara biar data itu tuh diambilnya dari service. Bagaimana, Pak? Jadi saya buat query-nya tuh di service saja gitu. oke sih. Oke, mungkin saya coba demokan aja ya, mungkin mirip sih kasusnya sih. Oke, Pak. Oke, ini ini ya, ini salah satu contoh apa aplikasi ya dia Laravel juga terus ini tabel juga ya tabel biasa pakai suitable juga. Jadi ini ceritanya ya data data standar aja. Jadi ada data tim. Jadi tim itu satu tabel terus tim itu punya banyak anggota gitu ya. Jadi mungkin kalau secara relasi ya ini tuh jadi apa has many gitu. Jadi tim dengan anggota itu oh sorry many to many ya. Jadi tim itu punya banyak anggota, nanti sebaliknya juga si anggota juga punya banyak tim gitu. Jadi many to many relasinya. Oke, oke sampai sini kira-kira kebayang ya datanya seperti apa ya? Oke, nah ini ceritanya di database itu ada 7 ini ya. Ini aku nggak pakai paginasi, jadi di sini ada 7 record, 7 tim dan tiap tim itu dia punya ini ya, punya anggota gitu ya, punya banyak anggota gitu. Ada yang 6, ada yang 5 gitu, ada yang cuma 4. Oke. Nah, sampai sini uh, mungkin saya mau bertanya dulu sih. Kira-kira untuk menampilkan tabel ini ada berapa banyak query yang dilakukan ke database? Mungkin ada yang bisa nebak nggak? Untuk menampilkan ini ya, untuk menampilkan tabel dan ini tadi ya, apa anggota timnya ini ya. Oke, ada yang mau bantu ini, bantu nebak?
Siapa nih? Ricky. Pojok kanan bawah nih. Kira-kira berapa query, Rick? Atau mungkin tadi Mbak Sari kira-kira ada berapa banyak query nih di sini nih? Kayaknya satu aja bisa, Pak. Satu tuh untuk Jadi dari tabel tim sama tabel anggota itu pakai join aja. Jadi satu query aja. Untuk yang nama tim sama anggotanya maksud saya, Pak. oke. Tapi kalau join pakai join karena tadi kan many to many berarti nanti timnya bakal ada banyak ya. Iya. Oke, berarti nanti diolahnya di level aplikasinya gitu ya, di PHP-nya gitu ya, biar nggak double gitu di sini munculnya. Dia itu setahu saya kalau misalnya yang pakai query eloquent itu tabel yang keambil itu cuman tabel rujukannya aja ya, Pak. Jadi misalnya kalau misalnya yang has many itu ada di tabel tim, yang kebawa ke untuk ditampilin itu tuh cuman yang isi dari tabel anggota aja, Pak. Jadi ketika ketika ditampilin itu tidak tidak bisa melakukan filtrasi berdasarkan tim karena data pas untuk nampilin anggota ini bagaimana? Oke deh. Masih belum paham, Pak. Oke, ya udah. Ini aja ya, kita lihat aja ya. Jadi ini kan teman-teman udah pada ini kan udah terbiasa pakai debug bar kan, yang ada di bawah ini kan. Oke, jadi biasanya itu ya jadi apa? Jadi parameter kita gitu, ngelihat query-nya itu apakah normal atau enggak gitu. Nah, ini kalau kita lihat halaman ini, bisa kita lihat ya, ini query-nya totalnya ada 75 gitu. 75 untuk menampilkan halaman ini total ya. Jadi kalau kita lihat kan ini kayak sebenarnya nggak tahu sih wajar atau enggak ya. Ada yang mau bantu jawab nggak untuk menampilkan relasi many to many ini? Jadi ada 7 tim, terus masing-masing tim punya banyak anggota gitu, ada totalnya ada 75 query. Kira-kira wajar atau nggak wajar? Oke, sebelahnya Mbak Dewi siapa nih? Mas Muhammad Ramdhani mungkin mau ini mau open mic? Ya, halo. Ya, Kenapa, Mas? kira-kira wajar nggak Mas untuk menampilkan halaman ini tadi ada total query-nya ada 75 gitu. Kalau menurut saya sih enggak wajar. Oke. Kira-kira wajarnya berapa nih? Di kisaran berapa query-nya harusnya? Nah, kalau ini kan tabelnya many to many, Pak. Iya, many to many. Bentar. Jadi ini ada 7, timnya ada 7, terus masing-masing tim dia punya variasi sih. Ada yang ada 6, ada yang 7, ada yang 4. Kalau misalkan pakai join, mungkin kurang lebih 10 wajarnya. Oke, sekitar 10 ya. Iya. Kira-kira itu breakdown-nya apa tuh 10 itu? Breakdown gimana, Mas? Maksudnya 10 tuh kira-kira query kemana aja gitu. 10 itu misalnya 5 query kemana atau 1 query kemana gitu. Punya gambaran nggak? Kurang dapat gambaran sih, Mas. Oke, tapi kira-kira 10 ya. Iya. Oke, berarti ini nggak wajar ya.
Oke, kita lihat ya ininya mungkin biar dapat gambaran. Jadi kita mulai dari controllernya dulu deh, tim controller. Oke, tadi halaman indeks itu query-nya seperti ini sih. Jadi cuman oke, ini udah familiar belum ya cara apa ngembaliin apa tabel view gitu dari controller? Ada yang mau mempertanyakan nggak terkait kode ini baris 21 ini? Jadi saya punya tim tabel view terus di sini make ini source-nya ya. Mungkin kalau data source-nya ya mungkin sama kayak gini. Mungkin kalau teman-teman biasanya kalau datanya banyak ya bisa di paginate itu di sini. Oke. Cara merender tabel view dari controller seperti ini udah ini ya udah cukup paham ya atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait ini? Baris 22 ini. Pak, jadi kalau di kode yang saya buat, enggak, bukan yang saya buat, yang saya lihat dari modul lain itu di make-nya itu kosong. Jadi kalau misalnya make-nya itu kosong, apakah terus di file table view-nya itu ada method source, apakah jadinya dia itu Oh ngambil ya, dari situ ya? ya itu sama saja sih. Jadi di sininya ya. Source ya namanya ya. Iya. Ya itu salah ini aja sih. Mungkin bisa dua-duanya ya, bisa pakai kayak tadi atau bisa ini ya. Berarti tim paginate ini di sana ya. Iya, betul, Pak. Berarti itu tidak menyalahi aturan Enggak sih, pengkodeannya ya? sama saja sih ya. Ini bener nggak ya? Ini salah. Enggak ya? Oke, sorry. Ini sorry kayaknya saya beda karena beda versi sih. Jadi harusnya ya ini boleh kosong sih. Tapi kira-kira kayak gini ya sama ya. Iya, Oke itu Pak. nggak masalah sih. Jadi justru malah yang direkomendasikan ya kayak gitu gitu. Jadinya apa? Karena kan ya query-nya ini kan untuk ditampilkan di tabel kan. Dan ya tabel itu kan tadi ranahnya si tabel view tadi kan. Jadinya ya lebih ini sih. Jadi lebih apa ya istilahnya jadi lebih reusable gitu. Jadi nanti misalnya di halaman lain kita butuh menampilkan data yang sama ya kita tinggal panggil aja gitu apa tabel view-nya kita nggak perlu mikirin apa ambil datanya gimana gitu kan itu udah dihandle di dalamnya. Oke itu sama aja sih boleh. Oke Oke. mungkin ada yang lain. Oke nah kalau nggak ada itu ya udah sampai situ passing ke sini. Nah terus berikutnya kita lihat tabel view-nya ya. Jadi kalau source sudah selanjutnya adalah definisi kolomnya ya. Nah ini mungkin tadi itu ya terkait yang pertama poin pertama adalah terkait query-nya yang kebanyakan gitu. Jadi by default si Laravel ini dia itu ini ya, tadi kan relasinya adalah tim itu has many anggota gitu ya. Nah, tiap kali dia manggil anggota ini uh, ya under the hood-nya gitu. Jadi secara kode di belakangnya dia tuh bakal melakukan query lagi gitu. Jadi itulah kenapa kemudian ada istilah N+1 query ya. Oke, ada yang mau menjelaskan nggak N+1 query itu apa? Teman-teman yang ada di sini. Mungkin Mas Danang pernah dengar istilah N+1 query, Mas? Belum sih Pak, tapi mungkin kayak query yang Eh, apa? sorry. Suaranya kecil banget ya? Oh ya, halo. Atau oke, gimana? Belum pernah dengar sih sebenarnya, cuma mungkin kayak apa? Query di dalam query gitu mungkin Pak. Jadi ada yang manggil query terus di dalamnya manggil query lagi. Kurang tahu juga sih Pak sebenarnya. Oke, mungkin ada yang mau bantu ini, Mas Alwi Derajat. Halo.
Oke, ya kira-kira benar sih seperti itu ya. Jadi n plus 1 QR itu jadi tadi itu ya, untuk menampilkan data ini tadi, jadi kita tuh kayak n plus 1 gitu. Jadi satu query-nya itu adalah kita query untuk mendapatkan ini ya, keseluruhan tim ini ya. Jadi select bintang from tim gitu istilahnya. Nah, nanti n-nya itu adalah ini tadi sih. Jadi untuk setiap baris, setiap row ini kita bakal melakukan query lagi untuk mendapatkan anggotanya gitu. Jadi kalau di sini ada 7 data tim ya berarti kita bakal melakukan query sebanyak 8 gitu. Jadi satu query untuk mendapatkan tim plus 7 query untuk mendapatkan anggota dari masing-masing tim ini gitu. Itu kenapa dinamakan n plus 1 ya gitu. Atau mungkin 1 plus n gitu. Jadi satu query utama plus n query untuk setiap datanya gitu. Jadi kalau di sini ada 100 data ya nanti bakal ada 1 plus 100 query gitu. Seperti itu ya. Nah, di Laravel untuk mengatasi 1 plus n query itu sebenarnya udah ada beberapa cara sih. Cara yang paling gampang adalah kita pakai eager loading. Oke, ada yang pernah dengar istilah ini? Ada yang mau bantu menjelaskan? Lanjut lagi nih, siapa nih? Paling kiri nih, Surya Dendi. Gimana Mas Surya? Bantu jelaskan eager loading itu apa? Tes. Halo Pak. Eager loading tuh kalau menurut saya Pak, eager loading tuh kayak mengkoneksikan ke tabel relasinya gitu. Jadi ada 2 tabel yang relasi, mungkin cara menghubungkannya itu pakai eager loading. Contohnya pakai with. Oke, ya mungkin kalau menghubungkan kurang tepat ya, tapi lebih tepatnya mungkin tadi itu ya, mendapatkan datanya gitu. Kalau menghubungkan mungkin lebih ke relasinya, tapi ya benar sih tadi. Jadi untuk mendapatkan data relasi itu kita bisa pakai yang namanya eager loading gitu. Jadi sesuai namanya ya eager gitu. Jadi eager itu apa sih? Ragus ya atau maruk gitu. Jadi konsepnya ini tadi. Jadi kalau tadi n plus 1 query adalah tiap kali looping gitu, tiap kali kita render satu baris ini kita melakukan query lagi. Nah, kalau eager loading itu adalah ya kita ambil dulu semua gitu. Jadi semua data anggota ini kita query dalam satu query, baru nanti setelah dapat gelondongannya itu ya itu bakal baru dibagi-bagi gitu ke anggota untuk apa nih namanya, asisten utama 1 itu ada sekian gitu, ada 7. Oke, terus untuk row kedua ada berapa 7 lagi dibagi. Jadi kayak gitu. Jadi itunya di pembagiannya itu di-handle di level Laravelnya gitu. Jadi itu Laravelnya yang handle sih. Oke, kita coba praktekkan ya. Jadi tadi keywordnya udah disebutkan ya sama Mas Yura, jadi pakai with gitu. Dan ini biasanya masalah klasik paling sering sih. Jadi dari 76 kita ganti ya. Jadi kita tambahkan di sini pakai with. With ini parameternya tadi itu ya relasi yang ingin kita load gitu, yang ingin kita eager loadingkan gitu. Nah, karena tadi kita nampilkan anggota ya kita tambah aja with anggota gitu. Nah, berkurang kan, tapi tetap masih banyak nih. Ada 58. Kira-kira ada yang aneh lagi nggak? Kita lihat ya. Nah, di sini ada lagi ya. Jadi ini contoh lagi sini shortcutnya ya, jadi si suitable-nya itu. Jadi kalau pengen menampilkan kolom dari relasi, dia bisa langsung pakai titik ini sih. Jadi ini kalau kita lihat di model timnya, tim itu ada relasi juga ke pengampu ya. Tim belongs to pengampu. Nah, kalau kita pengen dapetin nama dari pengampunya, kita bisa pakai notasi kayak gini sih, langsung
Ini sama aja dengan ini ya sebenarnya ya. Nah, ini sama ya. Jadi nggak tahu sih, ada yang tahu shortcut itu nggak? Ada yang pernah pakai nggak? Jadi ya ini tadi, jadi yang awalnya berapa butuh pakai raw gitu untuk mendapatkan relasi, kita bisa pakai shortcutnya kayak gini. Jadi nama relasinya terus nama kolomnya gitu. Cuman ya tadi itu sih, jadi ini juga menimbulkan n+1 query lagi ya gitu, karena dia mengakses relasi. Nah, cara mengoptimasi query-nya gimana ya, sama lagi sih. Jadi kita tambahkan lagi relasinya ini ke width-nya. Width ini bisa banyak ya parameternya ya. Oke, kita coba lagi. Nah, dia udah berkurang lagi ya, jadi 38 sekarang. Nah, pertanyaannya ini masih ada query-nya masih banyak lagi nih. Kira-kira apa lagi nih yang masih duplikat nih? Oke, ini biar enggak ada yang blank ya. Nah, oke, ini biar kita enggak terdistraksi dengan query yang lain. Ini query-nya ada 33 nih, masih ada yang masih ada yang duplikat lagi ya. Ya, yang kayak gini sih, jadi yang kadang kita perlu ini ya, perlu sedikit berjiwa detektif itu. Jadi melihat query yang duplikat ini kita bisa ini ya, istilahnya menelusuri gitu atau debugging gitu. Ini query-nya ini asalnya dari mana sih gitu. Jadi di debug bar-nya bisa diklik dan nanti kita akan diarahkan sih, oh ini tuh dipanggilnya di sini gitu. Kalau kita ngelihat di sini ya, view tabel 47. Wah, ini cuman kadang nggak terlalu kelihatan. Jadi kita lihat aja sih view tabel. Oke. Ini yang debuggingnya yang kadang agak ini ya. View tabel 47. Dia di looping kolomnya sih. Ada yang bisa bantu nggak ya? Anan mungkin cara mendebug ini diakibatkan oleh apa? Ada yang bisa bantu ini nggak? Ada yang bisa bantu ngasih masukan nggak? Ini apalagi gitu yang bisa dioptimasi gitu agar query-nya tadi nih ya nggak ada yang duplikat gitu. Ada yang mau ngasih saran atau ngeliat ada yang aneh di sini? Oke. Kalau Mbak Sari tadi ngelihat kode ini kira-kira bisa memahami nggak? Iya Pak, saya paham kalau sampai sini. Sampai sini ya, oke. Iya, mungkin saya bisa nanya nggak Pak, ini Oke. kondisinya itu sama kayak yang saya buat mengenai tim dan anggotanya. Jadi mengenai user dan seleksi yang dipilih user. Kira-kira saya perlu nambahin kondisi di mana ya Pak supaya yang tampil itu hanya kalau misalnya dari table yang Bapak tampilkan itu gimana cuman satu tim aja dan anggotanya dalam satu kali tampil. Jadi sekarang ini yang saya buat ini jadinya sama kayak ini. Jadi semua tim atau semua user dan semua seleksi yang diambil sama user. Nah, sedangkan saya tuh butuhnya user yang saat itu sedang login dan seleksi yang dia pilih. Jadi mungkin
hanya salah satu tim dan anggotanya aja Pak, bukan seluruh tim dan seluruh anggota. Itu saya bingung naruh kondisi untuk memfiltrasi usernya itu di mana, atau memfiltrasi timnya itu di mana Pak? Oke, saya ini kayaknya lebih enak kalau bisa ini nggak, bisa share screen nggak? Mungkin biar lebih kebayang. Mohon maaf Pak, saya joinnya pakai handphone. Oke. Ya. Oke, tadi gimana kalau misalnya analoginya pakai kasus ini, berarti yang pengen ditampilkan adalah Ya, cuman salah satu tim aja. salah satu tim. Oke, misalnya tim ini, tim pertama gitu ya. Iya. Oke, Karena terus dan anggota-anggotanya. Jadi tim yang lain itu tidak perlu Pak. Jadi misalnya kalau mungkin berarti cuman nanti jadi satu tabelnya cuma satu row doang, atau tiap-tiap anggota ini jadi di sini yang ditampilkan itu bukan timnya tapi anggotanya gitu, misalnya Desi row pertama, Desi row kedua. iya Jawabannya iya betul begitu Pak. seperti itu. Oke. Kalau kayak gitu mungkin ini sih. Oke, mungkin itu kayak ini ya. Kasusnya mungkin kayak di sini saya tambahin lagi satu halaman ini ya, view detail gitu kali ya. Jadi nanti kalau diklik dia bakal munculkan detail anggotanya gitu kan untuk tim yang lagi dipilih kayak gitu ya. Kira-kira sama nggak kasusnya? Ini mau sebentar. Mungkin saya bisa aktifin kamera aja ya Pak. Sorry, kamera. Iya, sebentar. Nah, jadi kurang lebih Sih, kelihatan nih. iya, jadi kurang lebih saya itu perlu untuk nampilin nama seleksi berdasarkan jadi jadi tabel utama saya itu ketika saya panggil si table view-nya itu ada di table application ini Pak. Nah, table application ini kan ada user ID dan seleksi ID. Nah, jadi yang selama ini saya dapatkan itu adalah seluruh seleksi ID yang ada di tabel aplikasi, terlepas user ID-nya berapapun, itu menampilkan maksud saya mengambil nama dari tabel seleksi, Pak. Nah, sedangkan yang perlu saya tampilkan itu adalah seleksi ID yang difiltrasi sama user ID untuk menampilkan nama dari seleksi ID yang ada di tabel aplikasi, Pak. Itu kalau relasinya gimana itu jadinya? Relasinya itu Jadi, yang saya pakai itu belongs to, karena pasti seleksi ID ini punya satu nama seleksi, Pak. Ya, jadi saya pakai belongs to. oke sih. Ini kayaknya aku juga nggak paham sih kalau cuma ngelihat ini sini. Kalau nggak ngelihat kode juga nggak ini sih. Anan paham nggak Anan? Anan udah nggak ada ya. Oke deh. Atau ini mungkin untuk khusus Mbak Sari mungkin nanti kita ini ya bisa ini sih mungkin ada sesi, maksudnya bisa ada sesi tambahan gitu nanti kalau misalnya udah ready bisa share screen gitu, karena kalau ini bentar Pak, saya Yeah. join lewat itu aja. Saya baru pulang soalnya Pak. Oke. Saya sekarang bisa. Saya udah di. Oke deh, sambil nunggu mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ini nggak, ada yang mau disampaikan nggak? Mas, Ya, silakan. mau nanya yang itu ACL. ACL. ACL tuh itu kayak apa ya? Kayak buat
Ya, misalkan ngakses sesuatu tapi dibatasi gitu sesuai role gitu bukan? Iya, heeh. Jadi misalkan ada URL dengan slash apa ya? Slash admin, tapi Mm-mm. kalau role-nya bukan admin itu nggak akan bisa, itu diaturnya pakai ACL. Iya, betul. Nah, terus kan di bawah ada pengecekan hak akses kayak if out user has role administrator, itu tuh disimpannya di mana ya? Sorry, yang kalimat terakhirnya saya nggak begitu paham. Gimana tadi? Kalau di bawah ada, maksudnya di bawah tuh di mana? Ini di dokumentasi Laravelnya Oke, pengecekan. aku sambil buka juga deh. Dokumentasi Laravel di ACL ya. Iya. Oke, Nah, yang di bawah pengecekan hak akses. oke. Heeh. Nah, yang ini yang mengecek role itu Mm-mm. disimpannya di mana ya? Sorry, maksudnya disimpannya itu, Jadi disimpannya itu di controller atau di oke, kan kalau sorry. biasanya middleware Di, disimpannya di root gitu. oh, ditulisnya di mana? Ya, Sorry, kalau ngomong kata-kata disimpan tuh kebayangnya database, makanya aku bingung. oh iya, Maksudnya ini berarti ditaruhnya di mana gitu ya? ya. Yaitu sebenarnya bebas sih gitu. Jadi umumnya pengecekan itu pasti kalau nggak di controller ya di view biasanya seringnya. Pasti antara dua itu sih. Kalau di Atau controller, ya tadi itu sih di middleware juga bisa gitu. Jadi tiga itu sih. Nah itu tergantung contoh kasusnya sih. Kira-kira contohnya seperti apa yang mau ditambahin pengecekan hak akses ini? contoh kasusnya misalkan ada role admin sama role user. Mm-mm. Jadi ya biasa sih user nggak bisa akses admin nggak bisa akses user. Mm-mm. Kalau misalkan middleware kan yang middleware biasa Laravel Mm-mm. itu ada disimpan di roots web.php. Ditambahinnya di situ, sorry ya. Ya, Kata-kata ditambahkannya kan di disimpan situ dibikin ambing. Oke, ya ha. biasa nambahkan middleware di situ. Nah, kalau misalkan mau pakai ACL, implementasinya itu di mana gitu, ditulisnya di mana gitu. Implementasi ACL. Oke, mungkin gini ya, apa? Oke, kita buka ya bab. Ini berarti terkait ini kan, kalau di Laravel namanya authorization ya. Oke, dokumentasi tentang authorization di Laravel udah baca belum? Sebagian sudah sih, udah Oke, tahu kalau misalkan mau nyimpan middleware gimana. oke. Terus ini ya di sini kan di bab ini kan ada ini ya, authorization itu ada bisa di macam-macam ya, bisa di model, bisa di middleware, bisa di controller, blade gitu kan. Ya, Oke, ini salah satunya kan contohnya ini ya, apa di via middleware kan. Bener nggak tadi apa nge-refernya tuh ke yang ini nih, yang bawaan Laravel kan ada can ini kan. ya, iya, betul gitu. Oke, berarti ini udah paham ya, misalnya can something gitu kan. Iya, Ya nanti otomatis ya sebelum mengasih URL ini dia bakal si Laravelnya bakal ngecek dulu kan. iya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, uh, sorry tadi pertanyaannya adalah gimana kalau di sini tuh bukan ini ya, mau manfaatkan tadi itu ya apa hash role tadi ya, Iya, betul gitu. benar nggak? Kan soalnya bawaannya Laravel kan dia cuma nyediain can kan, tapi nggak ada ngecek di sini punya role apa gitu kan. Iya, Oke, nah jadi sebenarnya rekomendasinya adalah ngikutin caranya Laravel tadi itu sih. Jadi pengecekan tuh kita selalu pakai can gitu. Jadi apa ya kalau nggak kepaksa atau kalau nggak
sederhana banget itu nggak usah pakai hashrole, tapi pakainya can gini. Nah, mungkin pertanyaannya adalah ini ya apa? Gimana sih nyambungin role dengan permission ini, betul nggak ya? Iya gitu. Oke, sudah pernah nyoba lihat halaman apa user manajemennya bawaannya si Laravelnya belum? Yang ada menu pengguna, role dan hak akses ini. Halo, Sudah lihat. sudah lihat kan? Oke, nah terus terkait relasi role dan permission tadi juga udah ini ya, udah tahu ya, udah paham ya, kan di dokumentasi tadi kan ada ini, ada ERD ini kan yang menggambarkan apa relasi antara user, roles dan permission itu udah cukup paham atau ada yang mau ditanyakan dulu nih terkait ini? Kalau itu sudah sih. Oke, nah jadi di Laravel itu konsepnya tadi itu sih, jadi kebanyakan aplikasi konsepnya tuh ini ya, jadi apa role itu dinamis, tapi permission itu fix gitu atau tetap gitu. Oke, maksudnya role itu dinamis gimana? Jadi balik lagi ke sini sih, jadi role ini kan ini ya apa istilahnya CRUD ya, jadi kita bisa nambah, bisa ngedit, bisa ngapus role, benar nggak? Ya. Jadi misalnya ini nih, kita punya role super admin nih. Terus misalnya kita edit namanya jadi super admin, ini misalnya simple, itu boleh kan? Nah, nanti jadi super admin simple gitu. Nah, karena role ini bisa diedit-edit, kenapa? Makanya apa? Pengecekan berdasarkan role ini nggak recommended gitu. Karena ini tadi kan ngeceknya itu berdasarkan nama role-nya kan. Jadi kalau awalnya administrator terus kita ganti jadi administrator simple gitu misalnya, nah otomatis kan nanti kodenya nggak jalan di sini. Mau nggak mau di sini harus dirubah juga jadi administrator simple. Bener nggak? Ya, iya benar. Nah itulah kenapa di Laravel itu ya recommended-nya yaitu sih jadi pengecekan itu by permission gitu. Nah caranya gimana? Nah tadi itu sih jadi ketika kita ngedit role kita kan bisa ini ya men-checklist ya. Jadi role ini punya permission apa aja gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi misalnya super admin simple ini kita set dia punya role. Oke, misalnya ini nih upload dokumen gitu. Jangan super admin dia nanti aku login jadi admin soalnya yang lain. Misalnya ini nih, tim BVL. Oke, misalnya tim BVL dia punya apa permission upload dokumen gitu. Ya udah nanti ketika di kode itu kita pengecekan can upload dokumen ya otomatis semua user yang punya role BVL tadi bisa mengakses itu gitu. Jadi kebayang nggak? Jadi si super admin itu bebas itu dia mau bikin role namanya A, namanya B, namanya apa manajer, namanya manajer keuangan, manajer hukum, namanya supervisor itu bebas sih. Jadi di level aplikasi kan kita ngeceknya berdasar ini kan hak akses ini kan. Nah, hak akses ini kan kalau kita ngelihat di sini kan ini fix ya. Jadi dia nggak bisa ditambah, nggak bisa dihapus dan nggak bisa diedit gitu. Jadi ini kayak konstan gitu sih. Jadi ya udah nanti tetap sinkron gitu. Jadi antara kode dan hak akses yang ada di sini tuh pasti ini ya nggak berubah gitu, sama gitu. Jadi karena ini emang nggak bisa diedit, cuman bisa nambah deskripsi aja. Jadi sebisa mungkin ya di sini pengecekan kita pakai can. Nah kalau udah pakai can ya tadi di middleware-nya kita tetap bisa melakukan hal yang sama gitu dengan cara Laravel gitu. Jadi tinggal di sini can tadi itu ya upload dokumen gitu. Ini parameter keduanya opsional. Oke sampai sini kebayang nggak kira-kira? Oh, kebayang Mas, kebayang. Mau tanya satu lagi Mas, yang ini. Oke. Yang hak akses itu kan Uh-huh. nggak bisa dibuat ya, nggak bisa diedit, nggak bisa diupdate. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan fresh install Laravelnya kan
permissionnya kosong. Itu nambahinnya gimana? Nambahinnya ya itu sih, bikin seeder sendiri sih. Oh, ya ya. Jadi tadi itu ya, karena kan permission ini kan kayak konstan ya. Jadi kan sesuai dengan aplikasi yang dibikin kan. Kalau aplikasi punya fitur ABC ya kemungkinan permisinya juga ada ABC juga kan. Jadi itu ranahnya aplikasi gitu. Bagaimana mendefinisikan permission gitu. Jadi mungkin contohnya misalnya ini. Gimana ya? Ini tadi aku login sebagai, gampangnya tadi itu aja sih, tim ya. Bentar, tim, sorry, tadi apa tadi? Pertanyaan terakhir tadi? Aku mau dimana malah lupa jadinya. Ininya kan permission secara default Laravel kosong. Nah, nambahinnya gitu gimana? Nambahnya, oke ya, itu nambahinnya, oke, itu yang nggak ada di dokumentasi ya. Oke sih, jadi cara pertama ya sebenarnya ini sih. Jadi kan permission itu kan tadi tabel biasa ya. Wah, ini kok production, sorry. Ini kan, nah ini ya udah, masnya bisa bikin istilahnya seeder sendiri gitu, seeder atau migration bebas, jadi ya tinggal dimasukkan aja ke sini gitu, permisinya apa aja gitu. Ya sih, pakai seeder sih. Sebenarnya terus ada satu cara lagi, cuman saya lupa caranya apa ya, pakai. Tapi nanti deh, itu nanti kalau udah fix nanti di-update dokumentasinya, nanti saya share lagi. Siap, Oke, makasih Mas. sementara pakai migration dulu ya. Jadi cuman pokoknya ya tinggal ya udah masukin aja ke tabelnya langsung gitu. Ini tabel biasa kok gitu, ACL permission. Oke. Ya, ini punya utang berarti di sini cara menambahkan permission ya. CC Rama. Tim Rama ada nggak nih? Nah, iya, oke. Oh ya, sorry tadi Mbak Sari tadi, gimana Mbak? Udah ready? Iya Pak, saya izin share Oke, screen. silakan. Nah, jadi begini Pak, saya itu untuk nama ini kan seharusnya daftar seleksi yang diikuti pelamar aja. Nah, sedangkan yang ketampil di sini adalah semua seleksi yang diikuti sama seluruh pelamar. Oke. Ini nggak ditampilkan di tabelnya ya, pelamarnya siapa gitu nggak ada ya? Karena ini lagi login Pak posisinya. Oh, ya, oke. Harusnya sih yang sedang login ini punya berapa seleksi? Seharusnya yang sedang login ini pelamar A. Seharusnya yang sedang login ini punya 4 seleksi Pak, yaitu yang 3 di atas sama paling bawah. Saya cuma punya 2 user Pak. Saya lupa yang mana yang mana. Oke. Nah, coba deh kita lihat ini ya, apa tabel view-nya coba gimana? Untuk tabel view sendiri itu saya langsung manggil si seleksinya dengan nama. Nah, saya tuh bingung untuk naruh filtering seleksi ID yang mau dicek ke tabel seleksi itu, Pak. Oh, jadi tadi goalnya sebenarnya adalah memfilter seleksi by user gitu kan? Bener nggak? Di seleksi itu ada user ID. Jadi ini posisinya itu dari tabel aplikasi Pak. Tabel aplikasi ini isinya user ID dan seleksi ID. Jadi
user ID dan seleksi yang dia pilih, Pak. Nah, goal saya itu karena cuman seleksi ID. Nah, goal saya itu untuk menampilkan nama dari seleksinya di tabel ini, Pak. Begitu. Oke. Ya, jadi saya harus memfilter seleksi ID di tabel aplikasi baru Oke, mungkin kata-kata memfilternya agak sini ya, agak jadi aplikasi. Oke. Coba dong lihat tabel model aplikasi dong, model application. modelnya Udah didefinisikan relasinya belum? di sini, Pak. Di application. Bilang itu seleksi, berarti di sini harusnya ada relasi ke user juga kan? Nah itu yang saya bingung, Pak, karena kan kalau misalnya di tabel aplikasi ini berarti baik ketika di sini itu artinya seluruh yang ada di tabel aplikasi itu diambil. Nah, saya udah coba saya itu dulu di sini. Saya saya ambil usernya terus saya buat pakai kondisi, tapi itu nggak mau, Pak. Jadi kalau di sini itu jadinya seleksi ID yang dijadiin belongs to itu semua seleksi ID yang ada di tabel aplikasi, Pak. Oke, ini kayaknya ini sih berarti kalau seperti itu sih saya kok lebih ini ya, harusnya lebih normal. Bukan lebih normal sih, lebih wajarnya itu jadi berangkatnya itu harusnya dari user ya. Berarti user dan aplikasi itu relasinya apa? Many to many bukan ya? User sorry. One to many, Pak. Satu user punya banyak aplikasi. Aplikasi itu kayak tabel pivotnya ya berarti. Coba dong lihat ya, tabelnya aplikasi apa aja sih isinya? Ini, Pak. Sebentar. Oke, ya. User has many seleksi. Benar ya? Aplikasi. Ini tim seleksi. Ada tim lain nggak sih dari seleksi Kominfo nih di sini nih? Sorry, Bispro-nya ya. Oke. Nah, jadi kan ini ada user ID, Pak. Oh iya, oke, user ID. Nah, kalau kayak gitu berarti sebenarnya idealnya adalah didefinisikan dulu relasi antara user dan seleksi. Karena ya kayaknya sih benar ya, secara bisnis proses benar kan, user itu bisa punya banyak seleksi, benar nggak? Ya, user bisa punya banyak seleksi. Terus seleksi juga bisa punya banyak user kan? Satu seleksi itu bisa diikuti banyak user. Ya, diikuti banyak user kan? Benar ya? Betul, Pak. Oke, nah itu berarti PR-nya sih, berarti harus didefinisikan dulu sih, user dan seleksi itu relasinya adalah many to many. Kayak tadi itu, tim dan anggota berarti. Kalau misalnya kan jadi kalau misalnya saya definisiinnya di sini, jadinya itu yang keambil itu adalah data kolom yang ada di tabel seleksi, Pak. Berarti kalau untuk mendefinisikan si relasi user sama aplikasi, berarti seharusnya di model user ya, Pak? Iya, harusnya di model user. Jadi sebenarnya aplikasi itu kan, ya ini sih bisa. Tapi kalau menurut saya aplikasi itu jadi malah itu benar, dia cuman pivotnya gitu, malah sebenarnya sih nggak perlu dibikinin modelnya. Nah ini agak advance jadinya sih. Coba deh buka, kita kasih ini alternatif lain ya. Jadi coba buka model usernya. Jadi definisikan dulu dari user itu kayak tadi itu ya, sama persis kayak tim dan anggota itu berarti. Jadi coba didefinisikan dulu. Nanti kalau kayak gitu lebih enak sih cara manggilnya sih. Berarti seharus direlasiinnya sama aplikasi ya, Pak? Di user, enggak, itu cukup salah satu aja sih. Coba, tadi kan kita pengen menampilkan daftar seleksi dari seorang user kan.
Iya. Nah, itu berarti ya mulainya harus dari user. Coba di user ini tambahin relasi ini, seleksi gitu. Ditambahkan aja sih. Oh, langsung ke kalau nggak bisa jadi langsung ke seleksi tapi pakai private aplikasi Yes, gitu, Pak. ya itu namanya many to many kayak gitu sih. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi ya relasi many to many. Ini pakai apa sih Visual Studio Code ya? Nggak ada Iya, Pak. autocomplete-nya apa? Gimana, Pak? Nggak ada autocomplete-nya ya? Iya, kayak Model-model. Coba misalnya nulis langsung di bawah gitu di relasinya. Coba tambahin relasi baru deh di bawah. Nah itu di bawahnya DRH tuh. di sini. Ya di bawah bikin metode baru aja sih. Oh iya. Enggak, maksudnya metode barunya di bawah function DRH itu kan sama-sama relasi biar ini sih. Biar apa ya? Kayaknya Kelompok gitu. Ya, yang pakai Visual Studio Code bikin daftar extension yang perlu diinstal gitu ya kayaknya itu ya. Nah, itu lebih bagus nih. Kalau extension sendiri kalau dari yang permintaan itu sih yang kemarin kan Sonarlin ya. Gitlan sama Sonarlin aja. Sonarlin, oke. Ya itu sih. Baru itu. Nanti itu jadi ini sih. Ada beberapa ekstensi yang bakal cukup membantu sih kayak autocomplete terus khusus buat Laravel itu biar bisa apa? Ya itu sih biar istilahnya autocomplete-nya keluar gitu. Jadi cukup membantu sih. Oke, itu nanti jadi PR sih tim ini. Sekarang coba balik lagi tadi kita mau mendefinisikan relasi many to many ya. Oke, berarti namanya apa? Seleksi gitu aja kan. User many seleksi. Oke, terus return-nya belongs to many berarti. Belongs to many itu parameter pertamanya seleksi. Nah, itu muncul. Oh iya. Betul kan? Jadi nggak perlu import manual tadi. Nah, parameter keduanya itu tabelnya. Sorry, bentar. User ID ya, Pak? Bukan sih, tabel ininya sih. Bisa diklik nggak itu belongs to many-nya itu bisa diklik nggak? Aku bisa ngeklik belongs to many-nya nggak? Gimana tuh, Pak? Oh, nggak muncul ya? Oke, nah itu sih No, PR. no suggestion. Parameter kedua itu nama tabelnya. Nama tabel join-nya apa tadi? Application kan? Iya. Oh, tabel pivot. Ya, tabel pivot-nya apa? String. Nama tabelnya biasa aja sih, string aja. Oh. String biasa, nama tabelnya sesuai yang ada di database. Pakai ini, nggak usah. String, betul. Nah, terus parameter ketiganya itu, ini yang kadang agak lupa nih. Parameter ketiganya itu ID-nya itu sih, berarti apa? User ID ya? Iya, user ID. User ID, terus parameter keempatnya berarti seleksi ID. Nah, sekarang coba kamu panggil lagi tadi di suitable-nya tadi itu. Berarti seharusnya ini ke user dulu ya, Pak? Nah, berarti kan user yang sedang login kan? Gimana? Bisa nggak dapetin user yang sedang login? Di atas ini. Ya, atau coba di dump dulu deh. Testing dulu, dapat nggak? Kalau di echo gitu ya, Pak? Pernah pakai DD nggak? DD atau dump gitu? Oh, belum. Ya udah, sekarang coba panggil DD ya udah di dalam source itu aja sih. Itu kayak vardam gitu sih, tapi itu lebih enak dilihat gitu dibanding vardam. Nah, tadi dapatin user yang sedang login gimana? Oke. Berarti out user nggak usah pakai ID kan?
Kita pengen dapetin objeknya, berarti kan out user. Oh, ID-nya itu dihapus. Nah, tadi kan kita udah nambahin kan di user itu ada relasi seleksi kan. Nah, sekarang coba dipanggil itu seleksinya di situ. Nah, oke, coba kita lihat hasilnya. kalau lama dia bakal error biasanya. Oh enggak. Betul. Iya. Nah, oke. Manggilnya jangan pakai. Nah, ini sih pertanyaan sih. Tahu nggak bedanya manggil seleksi pakai kurung sebagai metode atau manggil seleksi nggak pakai kurung, buka kurung tutup? Enggak. Kalau misalnya seleksi dalam kurung itu manggil metode. Tapi kalau seleksi itu tuh manggil objek ya, manggil objek table. Gitu. Nah, coba sekarang nggak pakai kurung. Kita lihat bedanya. R. Oh. Jadinya item. Nah, kira-kira benar nggak itu seleksi yang punya user yang login sekarang? Coba dibuka. Tadi kamu bilang ada 4 kan? Iya, ada 4. Ya udah, selesai. Itu kan kamu dapat objek seleksi kan? Kamu butuhnya objek seleksinya kan? Benar nggak? Iya, benar. Oke. Terus kira-kira dari itu kamu bisa lanjutin nggak biar tampil di bawah? Seharusnya saya masukin nggak paham. Karena yang di sini itu masih berarti seharusnya ini saya return-nya ke user dulu ya? Yes. Jadi return yang application itu coba dihapus. Width-nya itu baru sama. Nah, kamu butuh application? Enggak. Enggak kan? Nah, ya udah, enggak, kalau enggak butuh kan. Berarti ini dia bakal error. Oke, sambil nunggu loading, coba balik lagi ke source code-nya tadi. Fungsi source itu kan user, with seleksi. Sorry, ini jadi beda dong. Kalau kayak gini mah ngereturnya user. Kan tadi pengen ngereturn seleksinya kan? Iya. Oke, sekarang coba deh. Returnnya yang atas itu, yang kamu DD itu. Iya. Jadi returnnya out user seleksi. Yang bawah. Jadi yang bawah nggak usah. Coba di komen dulu deh. Nanti buat compare aja sih. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah di sini ketika kamu manggil raw make function data ini kira-kira tipenya apa? User atau seleksi? Atau application? Yang ini ya, Pak? Yang data itu, dolar datanya itu loh. Kan itu parameternya dolar data. Nah, dolar data di sini tipenya apa? Model user, model seleksi, atau model yang lain? Kalau misalnya dari yang saya buat sebelumnya itu hasil dari model aplikasi, Pak. Hasil dari dari ya, function. karena kan tadi query-nya yang pertama kan aplikasi. Nah, kalau sekarang query-nya udah diganti jadi kayak gitu, gimana? Berarti ini masih seleksi ID-nya aja ya, Pak? Enggak deh. Oke, kalau nggak yakin di DD lagi aja, DD data di situ gitu.
Itu cara debugging yang paling mudah dilakukan gitu. Jadi biar ya itu sih itu ya dolar datanya aja sih. Oke. Kita kan pengen tahu isinya dolar data itu apa sih gitu. Jadi itu isinya tergantung itu ya. Wait, sorry apa itu? Belum saya. Ya tapi tadi kayaknya udah muncul tadi. Iya, dia muncul yang Ini udah benar kan? Nah ini udah didik kan? Nah itu model apa sekarang? Data itu. Gimana maksudnya, Pak? Ya tadi kan pertanyaannya dolar data itu tipenya apa gitu? Dia tuh kelas apa sih gitu? Nah dengan hasil didik kayak gini, kejawab nggak tadi dolar data itu tipenya apa? Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bisa bantu? Ya maaf Pak, saya kurang paham. Oke, mungkin karena ini ya nggak pernah baru lihat tampilan kayak gini kayak sekarang ya. Iya, selain tadi pagi Pak Wisnu udah pakai. Oke, jadi kalau Fardam pernah pakai? Belum juga Pak. Oke, Saya jadi biasanya ini langsung saya echo aja untuk ngecek. oke, echo. Nah, kalau kayak apa? Kalau string biasa gitu kan bisa di echo ya. Tapi kalau kayak objek atau array gitu kan nggak bisa kan? Benar nggak? Kalau PHP bisa, tapi jadinya dia associative array gitu tampilannya. Oke. Ya, jadinya kayak gitu ya. Jadi kalau DD tadi itu, ya itu sih DD itu sebenarnya debugging gitu. Jadi kalau kita pengen tahu isi atau tipe sebuah variabel itu, kita bisa pakai DD itu. Nah, di sini kan kelihatan tuh, di paling atas kan kelihatan tuh path-nya kan. Modul seleksi, model seleksi gitu. Ya. Kelihatan nggak itu? Nah, itu tuh berarti si dolar data tadi itu berarti adalah objek dari kelas seleksi. Oke. Oh, dari model seleksi berarti Model seleksi. secara tidak langsung dia nyimpan isi dari tabel seleksi ya Pak? Yes. Nah, sekarang coba. Berarti kan tadi kamu pengen nampilin apa informasi lain-lainnya kan? Berarti coba diperbaikin tadi kolom-kolomnya biar bisa tampil. Misalnya itu kamu pengen nampilin nama gitu. Sekarang gimana cara manggilnya? Sama kayak gitu atau harus diubah? Seharusnya udah nggak perlu diubah sih Pak. Coba. Ya udah dicoba aja, coba DD-nya dibuang. Teman-teman yang lain ada yang mau ngasih feedback nggak? Jelas followers 500 ini ya, yang tadi followers jawab. Iya. Ketipu 30.000. Bodoh amat lah. Nah, error kan? Iya. Oke, aku tanya lagi data. Tadi dolar data tadi tipenya apa? Tipenya kelas. Ya, kelas apa? Kelas dari apa? Model apa? Kelas dari model seleksi. Oke, nah kalau udah model dari seleksi, terus kalau kamu pengen menampilkan kolom name dari seleksi, gimana cara manggilnya? Oh, nggak usah pakai ini. Karena kalau pakai first gitu, nggak apa-apa. Oke, saya satu-satu dulu deh, coba dulu deh. Yang ini muncul nggak? Oh, muncul. Oke, muncul ya. Tapi benar nggak 4 seleksi ini yang punyanya si user yang sedang login? Iya benar Pak. Oke kan, terus oke ya. Sekarang lanjut. Kira-kira ada data lagi, ada data lain nggak yang dibutuhkan yang jadi kan karena ini udah model seleksi berarti kan semua kolom yang ada di tabel seleksi ya kamu bisa dapetin di sini gitu. Iya. Oke, nah terus kira-kira ada data lain nggak yang kamu butuhkan yang belum ada di tabel seleksi? Ada di tabel tahapan penilaian sama penilaian.
Ada 2 Oke, tabel lagi. oke, satu dulu deh. Contohnya misalnya apa? Tahapan penilaian. Kamu Iya. pengen ngedapetin apa di tahapan penilaian? Jumlah tahapannya, jumlah seleksi dari jumlah tahapan dari seleksi. Oke, coba buka dulu model seleksi deh. Seleksi sama tahapan udah ada relasinya. Kalau yang kemarin itu saya panggil dari aplikasi semua, Pak. Jadi Nah, saya oke, buat itu yang coba dong lihat tabelnya tahapan penilaian gimana sih? tahapan. Ini, Pak. Nah, di sini kan relasinya ke seleksi ID kan, nggak ada aplikasi kan? Iya. Iya. Nah, berarti ya udah kamu nggak perlu, ya berarti harusnya kamu definisikan relasinya itu ya dari seleksi langsung ke tahapan ini. Iya. Berarti yang di aplikasi itu harus dipindah berarti. Memang tabel aplikasi ini saya pakai itu cuman sekali aja, Pak. Karena pas untuk buat yang lain itu di sini saya pakai parameter dari seleksi ID yang di tabel seleksi. Nah, ini juga aneh sih, bikin relasi tapi ada parameternya. Iya. Ini aku seumur-umur belum pernah ketemu ya kayak gini. Dolar A itu apa sih? Dolar A itu ini apa seleksi ID dari. Oke, ya sih. Ini berarti kayaknya perlu ini ya. Apa? Ya relasi antar modelnya mungkin perlu ini dulu sih dicek lagi sih. Jadi biar soalnya nanti kalau relasinya itu udah bener nanti lihat kayak tadi sih cara manggil datanya itu bakal enak gitu. Iya, Pak. Kayak ini tadi ya misalnya user seleksi itu kan ya secara apa ya istilahnya. Kalau kita ngelihat secara wajar gitu kan bener kan user punya banyak seleksi kan. Kita ngomongnya kan kalau secara bisnis proses kan. Nah, jadi kan kalau kita manggil user seleksi gitu ya maksudnya itu sesuai dengan bisnis prosesnya gitu. Oke sih. Berarti untuk returnnya itu emang ini aja ya, Pak. Jadi kalau saya mau nambahin untuk pagination dan auto sort sama search-nya itu di mana, Pak? Nah, oke, itu pertanyaan berikutnya ya. Oke, itu tadi salah satu cara sih. Out user tadi model apa? Model user ya? Iya. Nah, jadi itu sebenarnya bisa ditulis ulang. Coba kamu tulis lagi di bawahnya return yang pertama itu. Jadi itu kan ini ya. Jadi istilahnya ada banyak cara menuju Roma gitu. Jadi yang cara pertama tadi pakai kayak gini. Kalau pakai kayak gitu kan kamu kesusahan kan mau nambahin itu kan apa auto sort, paginate gitu kan? Iya. Karena emang dia relasi. Nah, cara yang kedua adalah ya udah kamu mulainya dari model user. Sorry, kok model user sih? Iya. Kita kan mau ngambil seleksi ya, berarti mulainya dari model seleksi. Sorry. Baru with user. Nah, butuh nggak model user di kolomnya? Kalau model user nggak dipanggil ya di sini nggak usah with juga nggak apa-apa sih. Oh iya, nggak butuh. Jadi nanti langsung dari si seleksi. Tapi tadi kita buat ininya di model user, Pak. Bentar, tadi bikinnya di model user, ini seleksi. Oke, terus kamu pengen dapetin bentar. User. Aku jadi bingung. Ini ada veteran Laravel nggak nih? Oh, kalau kita mau mulainya dari seleksi berarti seleksi. Ya, berarti relasi sebaliknya juga harus didefinisikan sih. Sorry. Ini kita baru mendefinisikan di user ya. User as many seleksi itu kan. Iya. Nah, berarti di model seleksi kita juga harus bikin relasi yang sama gitu. Jadi
seleksi as many user. Nah, sorry, ya Boleh saya copy aja. kebalik. Rama masih di situ nggak nih? Anan nggak ada ya. Many to many. Oke. Ini dibalik. Ya, itunya dibalik kan. Apanya? Kolom-kolomnya. Oke, ini link many to many ya. Ini saya kasih. Mungkin nanti bisa buat. Kok application user. Seleksi. Pak, kalau yang perlu didefinisikan di dua modelsnya itu cuman many to many aja ya? Atau seluruh? Tergantung sih sebenarnya sih tadi itu sih kita mau manggilnya dari mana gitu. Ini kan OOP ya, konsep OOP ya. Oh iya. Jadi kan ya kalau kita definisikan di sini berarti nanti sorry ini kok seleksi ya, seleksi sih. Yes. Enggak nama metodenya sih. Kan tadi kan user as many seleksi ya. Ini seleksi as many apa? User. Oke. Nah, ya itu ya tadi itu ya konsep OOP sih. Jadi ya nanti di controller atau di service-nya itu kita mau manggilnya dari mana gitu. Kita butuhnya apakah dari seleksinya atau dari usernya gitu. Kalau ternyata dari dia menghasilkan isi yang sama ya Pak? Beda sih. Ya kalau jumlah datanya pasti sama, tapi nanti kalau manggilnya dari sini ya retonya berarti returnnya yang ada di tabel user. Kalau kita manggil seleksi user dari sini ya retonya yang ada di tabel berarti retonya model user. Tapi kalau manggil dari sana tadi retonya model seleksi. Berarti memang harus user ya Pak? Nah tadi karena ini sih jadi ada kan kita mau query ini ya sebenarnya kan kita mau dapetin seleksi gitu kan berarti kan cara gampangnya gini kita pengen dapetin isinya select bintang from seleksi where user ID sama dengan sekian gitu kan. Nah, nggak bisa gitu Pak. Dia tuh bisanya itu select bintang dari tabel seleksi di join dulu sama tabel aplikasi. Nah, tabel aplikasinya yang di where Pak. Jadi kalau query itunya tuh begini Pak. Oke, aku tahu. Ini apa? Pernah dengar warehouse nggak? Ini aku dari tadi tuh mengingat-ingat apa sih? Ini biasanya ahlinya Mas Anan ya, yang iger-iger ini. Oke. Benar sih, berarti mulainya tetap dari seleksi ya, karena kita pengen dapetin model seleksi ya. Iya. Oke, balik lagi ke tadi, suitable-nya. Mulainya dari user ya Pak? Enggak, benar. Jadi kita dapetin, cara gampangnya sih, kita dapetin semua model seleksi, tapi nanti difilter kan, cuma seleksi yang user ID-nya misalnya 1 gitu kan. Tapi untuk menyeleksi itu kita perlu tabel aplikasi Pak, karena user ID itu cuma itu kan kalau kita ngomongin tabel ya. Iya. Nah, karena sekarang kita ngomonginnya adalah Eloquent, Iya. dan kita tadi sudah mendefinisikan seleksi dan user itu many to many kan. Nah, sekarang coba ini dibuka. Pakai namanya warehouse. Oke, ini aku ketikkan ya. Aku dikte ya, kamu yang nulis ya. Ya. Di mana Pak? Di seleksi itu width-nya coba dihapus dulu. Enggak di sini ya, seleksi. Terus itu langsung warehouse. Dalam kurung, oke. Parameter pertama itu relasinya. Tadi seleksi relasinya kemana? Ke user. Ke user, oke. String biasa. User atau users tadi?
Nama tabelnya ya. Bukan, nama relasinya. Yang tadi Oh iya, barusan kamu sorry. definisikan tadi, user atau user. Oke, terus nah parameter keduanya adalah anonymous function. Jadi bikin anonymous function di situ. Function dalam kurung parameternya query, $query gitu aja sih, $query. Oke, terus bodinya bodinya kurung kurawal. Nah, itu komanya dihapus aja sih, koma yang terakhir. Tuh, Oke. parameternya cuma 2. Oke, nah coba di enter dulu biar new line. Nah, di sini tinggal ini aja $query where user ID sama dengan berapa gitu. Ini aku juga 50-50, ini jalan nggak ya? Cuma baca dokumentasi. Nah, user ID-nya dari mana dapatnya? Dari sini. User ID loh. User ID itu ID kan butuhnya kan? Itu kalau Oh user iya, itu objek loh. ID. Iya. Oh, berarti pakai ID. Nah, oke, coba. Itu belum lengkap sih query-nya sih. Oh, Where has, itu kok kayaknya ada yang kurang apa tuh merah-merah tuh? karena saya Oke, belum kasih titik koma di sini. di situ, di bawah juga butuh. Nah, terus disambung lagi kan, kamu butuh belum itu kan baru query-nya, kamu panggil lagi paginate-nya. Oh iya. Paginate. Nah, kok di situ sih, di luarnya. Oh iya. Oke, coba dulu. Ini munculnya apa? ACDF ya? CDF. Harusnya kan sama ya, ACDF juga ya? Iya, Pak. Aduh, importnya udah bener belum? Oh iya, saya hapus lagi yang tabel. Oke, nah ini sih enaknya. Kurang. Kenapa harus install extension buat coding biar membantu yang kayak gini sih, lupa import terus Oh, kenapa tables? Oh, iya. Oh, yang user udah bener. coba dilihat dulu tadi yang bikin error file apa, bener nggak? Karena dia ngira si users ini seharusnya di dalam Nah, yang bikin error file apa? Bisa baca nggak dari debugging ini yang bikin error file apa? file user. Dari mana taunya? Karena dia manggil user. Nah, oke, berarti belum tahu nih cara baca debuggingnya tuh. Coba buka lagi itu kan di sebelah kiri itu kan ada tuh yang ada angka-angkanya. Nah, di situ kan kelihatan tuh error-errornya tuh di file apa aja sih gitu. Iya. Nah, di situ kan kelihatan tuh di line berapa tuh? 65 itu kan di seleksi.php kan, bukan user kan? Oh iya. Karena saya belum buat ini di seleksi. Oke, errornya apa nih? Bentar. Seleksi
sorry. Coba dong tadi definisi relasimu gimana? Yang Seleksi. Yang diseleksi. diseleksi. Seleksi sama user tadi. Nah, tadi kan tabelnya bukan seleksi, tabel pivotnya apa tadi? Oh, application. Ya. Nah, itu sih apa? Mendefinisikan relasi yang pas itu boleh dibilang udah ini ya, udah lumayan lah seperempat jalan gitu. Karena kalau relasinya udah pas, tabelnya pas itu nanti enak sih. Kok cuma 2? Tadi bukannya ACDF? Iya, seharusnya 4. Nah, itu kok cuma 2? Paginate, tadi kan kamu paginate. Oh iya, iya benar-benar Pak. Astaga. Nggak usah pakai paginate dulu aja kali. Coba paginate-nya nggak usah parameter. Nah, Oke, benar Pak. oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Ini kan kalau ada seandainya di tabel user itu tidak diinisialisasikan ini tetap sama aja ya Pak? sama aja ya, karena tadi kita manggilnya pada refleksi ya berarti ini jadi boleh dihapus sih, nggak apa-apa sih. Oh, berarti tidak harus kayak dua arah Enggak. gitu ya, yang penting satu. Yang penting ya kita mau manggilnya dari mana gitu di ininya. Dan ini kan ya udah ini model biasa kan, kamu bisa nambahin lagi pakai auto sort, pakai Iya, auto search, terus query builder yang lain bisa disambung di situ gitu. iya Pak. Berarti untuk apa namanya query yang lain itu kalau saya mau ke tabel yang lain itu tetap diinisialisasikannya di tabel seleksi ya Pak? Yes. Karena kan ya kan tadi kan struktur tabelnya juga gitu kan kayak penilaian gitu kan tadi relasinya kan di sana ada seleksi ID kan, berarti nggak perlu seleksi ID. ya nggak perlu kalau udah dari seleksi nggak perlu lewat application lagi. Seleksi kan langsung aja ke penilaian gitu. Iya, Pak. Jadi goalnya malah nggak tahu sih yang bikin model application siapa ya? Udah ada sebelumnya atau dari teman-teman? Dari model kalau nggak salah application itu Dari awal udah ada atau? dari kami Pak, dari Oke. enggak, tapi yang buat kelasnya itu ini Kak. Oke, Haki udah live nih. Jadi ya itu sih. Jadi tadi sepakat ya. Jadi aplikasi itu kan sebenarnya tabel pivot ya. Iya. Nah, tabel pivot itu kalau di Laravel itu boleh dibilang nggak wajib gitu untuk dibikin modelnya gitu. Karena nanti malah jadi membingungkan sih sebenarnya sih. Jadi lebih enak kita definisikan ya many to many-nya gitu. Jadi nanti ya kalau mau nginsert ke tabel application itu lewatnya ya antara lewat seleksi atau lewat user gitu. Iya, Pak. Gitu. Dan ya itu sih nanti tolong dibaca lagi ya apa relasi many to many itu ya. Maksudnya apa metode apa aja gitu yang tersedia di situ gitu yang bisa dipakai. Itu bakal memudahkan sih. Iya, saya baca, tapi kenapa kalau saya baca dokumentasi yang di Laravelnya itu agak kurang paham, Pak. Karena langsung ngasih contoh tuh justru malah bingung karena dia tidak menjelaskan ini nih buat apa. Iya sih. Ya itu emang udah isu lama sebenarnya di Laravel itu dokumentasinya sebenarnya lengkap gitu. Secara teknikal itu lengkap, tapi emang buat teman-teman yang baru kenal Laravel itu kadang terlalu ini ya. Ya itu sih karena langsung to the point itu. Jadi nggak tahu ini buat apa sih gitu. Iya. Ya itu yang dengar-dengar sih itu lagi diperbaikin sih sama si compilernya gitu. Jadi semoga nanti bisa lebih mudah lagi. Gitu. Oke. Oke sih, udah jam 5:30 gitu ya terkait. Pak, mungkin saya boleh nanya lagi, kalau seandainya ini kan kita cuman menginisialisasikan relasinya aja. Nah, kalau misalnya saya perlu kayak nambahin misalnya count atau perlu nambahin fungsi untuk ngecek
tanggal gitu, itu nggak apa-apa di model atau soalnya tadi kalau kata Pak Wisnu kalau terlalu itu tuh mending di servis. Nah, kalau misalnya saya mau buat di servis itu gimana ya, Pak? Oke, ini karena tempatku udah maghrib ya. Iya. Servis dan lain-lain. Jadi besok siang ada sesi lagi sih Laravel sih mulai dari jam 1. Kita lanjutkan besok gimana? Oh iya, boleh Pak. Oke. Jadi kita ketemu lagi besok ya, mulai jam 1 sampai jam 3 tuh nanti ada sesi sharing lagi kayak gini masih. Besok topiknya 2 sih, ada PHP sama Laravel. Tapi untuk Laravelnya ya mungkin nanti kita bakal bahas terkait itu sih. Iya, Pak. Satu flow lengkap gitulah, sebuah CRUD gitu, nanti bikinnya di mana gitu. Oke, gitu ya, mungkin cukup ya buat sore ini. Kalau Iya, ada Pak. pertanyaan dicatat dulu atau di dulu, nanti besok bisa ditanyakan lagi atau boleh dicicil gitu, mungkin di chat ditanyakan dulu gitu, nanti kalau bisa dijawab cepat sih ya saya jawab sih. Ya, siap Pak. Oke, gitu ya. Jadi mungkin titipannya buat yang Kominfo ini, kalau bisa model aplikasinya ini dihapus aja sih. Ya, Gitu. nanti saya kasih tahu ke yang lain, Pak. Oke. Itu. Karena emang secara definisi dia model pivot sih, harusnya nggak ada modelnya. Oke, gitu ya. Thank you buat teman-teman. Ini Ya. udah molor. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Oke, sama-sama. Semoga ya itu sih, tetap rajin membaca aja sih. Kalau ada yang nggak paham ditanyakan di Telegram. Oke, gitu ya. Kita akhiri. Wah, ini udah nggak ada Mbak Moderator. Masih ada, Ding. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Silakan Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Bayu, terima kasih buat rekan-rekan semua. Semisal nanti ada tambahan training yang akan disampaikan kembali melalui Telegram. Baik, saya tutup agenda pada sore hari ini. Terima kasih buat semuanya, Mbak, jaga kesehatan. Gimana Mbak? Saya boleh minta hasil record yang kedua sama yang pertama tadi? Oh, oke. Untuk yang pertama kita sudah share di grup Guyup ya. Di situ ada Bu Rizka. Nanti bisa konfirmasi ke Bu Rizka. Untuk yang kedua ini kemungkinan akan saya share besok pagi ya. Oke, ya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mbak Sari. Baik, ada lagi yang ingin konfirmasi? Cukup? Baik, terima kasih buat semuanya. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.